tersebut itu padahal mereka melakukan kegiatan itu sebenarnya kegiatan matematika Bapak Ibu. Contohnya seperti bapak-bapak tukang bangunan. Nah, itu ketika mencari suatu sudut siku-siku, itu mereka zaman dulu menggunakan dua benang yang ditarik, sret, lalu dua benang tersebut yang berpotongan. Nah, itu kalau ditanya konsepnya seperti apa, secara akademis mereka belum tentu mengerti Bapak Ibu. Akan tetapi mereka paham bagaimana cara membuat suatu sudut siku-siku yang tegak lurus. Nah, dengan demikian, itu ide-ide matika itu dapat kita kulik lagi, dapat kita paparkan lagi supaya lebih jelas dan lebih mendalam. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ide-ide matematika seperti perbandingan, klasifikasi, kuantitas, tadi pengukuran, generalisasi, permodelan, dan bahkan evaluasi itu dipahami sebagai fenomena sosial, budaya, dan antropologis yang memicu pengembangan sistem pengetahuan yang dielaborasi oleh anggota kelompok budaya yang berbeda. Jadi beda etnomatematika di daerah sini dengan etnomatematika di daerah yang lain tentunya akan berbeda karena secara geografis pun tempat tinggal kita juga berbeda-beda. Ada yang di pegunungan, ada yang di pesisir, ada yang di perkotaan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kedua yaitu dimensi konseptual. Nah, di dalam dimensi konseptual ini merupakan tantangan kehidupan sehari-hari yang memberikan anggota suatu kelompok budaya yang berbeda mempunyai kesempatan untuk menjawab pertanyaan esensial dengan menciptakan prosedur, praktik, metode, dan teori berdasarkan representasi realitas mereka eh, sendiri-sendiri. Nah, kita coba tarik ke belakang lagi, Bapak Ibu. Kira-kira kalau seingat saya, dulu saya itu pernah diajar oleh guru-guru saya itu kebanyakan itu pasti siswa-siswa itu diberikan tugas untuk mengerjakan KS. Iya atau iya Bapak Ibu? Coba anak-anak silakan kerjakan LKS halaman sekian sampai sekian. Nah, itu kira-kira kalau diterapkan di kondisi yang sekarang akan seperti apa itu? Apakah siswanya tidak can diberikan kegiatan yang seperti itu terus-menerus gitu. Kalau dulu kan ya ya istilahnya kayak pasrah, pembelajaran juga secara serentak kemungkinan seperti itu. Dulu belum banyak informasi-informasi yang dapat disebarluaskan di masif sekarang ini. Nah, oleh sebab itu eh, sebenarnya suatu kelompok atau budaya yang ada di masyarakat itu dapat menyumbang ide-ide atau pengetahuan-pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk siswa atau peserta didik Bapak Ibu. Jadi pembelajaran di sekolahan itu bisa didapatkan ketika misal nanti ada suatu komite ataupun wali murid yang melakukan eh, diskusi untuk memberikan ide, saran maupun gagasannya terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan di sekolahan itu seperti apa yang sekiranya akan bermanfaat untuk siswa di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Misalkan kalau di daerah pesisir itu kira-kira nanti pembelajaran model pembelajaran seperti apa yang dapat diterapkan di sana. Penggunaan alat peraganya, penggunaan contoh-contoh gambarnya, lalu medianya dan lain sebagainya. Itu kan kalau bisa itu kan disesuaikan dengan
konteks yang ada di mana mereka berada. Jadi jika di pegunungan itu juga kebetulan saya kemarin mengambil kelas kerjasama dari daerah Merauke seperti itu. Ya saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru di sana, Bapak Ibu tolong ketika memberikan pembelajaran khususnya terkait dengan matematika itu silakan menggunakan contoh-contoh atau alat peraga yang dekat dengan siswa atau berada di lingkungan sekitar siswa Bapak Ibu. Sehingga mereka itu punya gambaran dan mendapat kebermanfaatan dari pembelajaran matematika tersebut. Jadi siswa benar-benar tahu, oh contohnya menggunakan ini, nanti gunanya akan seperti ini. Tuh. Itu sebenarnya sangat bagus ya Bapak Ibu. Masukan-masukan ide atau saran dari wali murid untuk pendidik sehingga dapat benar-benar bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk kita menyampaikan matematika, apalagi masih di bangku sekolah SD, SMP, itu kan cukup kita berikan contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar saja, Bapak. Jadi nanti siswa itu diajak untuk bereksplorasi untuk menemukan ide-ide matematika di lingkungan sekitar. Jadi dari sana itu nanti siswa itu akan mencari sendiri, akan memperoleh ide-ide matematika yang seperti apa. Awalnya itu silahkan untuk membuat siswa itu bereksplorasi. Jadi jangan langsung dibuatkan aturan-aturan baku, tapi biarkan mereka itu mencoba sendiri, bereksplorasi sendiri. Seperti eh, contohnya ketika siswa itu akan mempelajari suatu misal bangun data. Nah, itu biarkan siswa itu mengekspor pengetahuannya sendiri. Sejauh mana sih dia sudah mengetahui mana yang namanya bangun datar. Bangun datar tersebut bentuknya apa. Nah, jika dikaitkan dengan etnomatematika, itu tentunya nanti kita akan mengajak siswa tersebut untuk pergi ataupun apa ya, mengunjungi misal kawasan wisata atau tempat-tempat budaya di sekitar tempat tinggal siswa, supaya siswa itu benar-benar lebih eh, mengerti atau lebih ngeh seperti itu. Oh, ternyata di kebudayaan ini mengandung eh, materi matematika terkait dengan bangun datar, misal persegi panjang, ini lingkaran, ini segitiga. Nah, kegunaannya apa itu kan sambil mempelajari budaya-budaya yang ada di sekitar. Contohnya lagi, ketika siswa itu misal dekat dengan tempat kebudayaan atau suatu peninggalan budaya, contohnya Candi Borobudur. Nah, siswa yang bertempat di sekitar Candi Borobudur atau misal sudah pernah ke sana, itu pasti akan lebih paham gambaran candi itu seperti apa, lalu bentuk reliefnya apa saja, itu pasti akan lebih pede Bapak Ibu. Akan lebih, oh iya saya tahu bangunan itu, iya yang ada di candi itu kan, yang ada di bawah itu, yang ada di atas itu, dan lain sebagainya. Itu eh, siswa-siswa itu akan lebih di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berbeda dengan siswa yang belum pernah ke sana. Misal kita sebagai pendidik yang jauh dari Borobudur, sedangkan siswa belum ada bayangan atau gambaran seperti apa sih candi itu. Nah, itu siswa akan pikir keras, harus mencari bentuk-bentuk gambarnya, harus menonton videonya dulu. Memang bisa, tapi kan tidak sepede ketika siswa itu memang benar-benar akamsi gitu. Akamsi itu seperti apa ya? Anak kampung sini gitu. Jadi memang siswa yang tempat tinggal di daerah tersebut pasti akan lebih pede.
merasa wah ini kan budaya saya, budaya sekitar saya. Tuh. Jadi mohon Bapak Ibu pendidik semuanya, ketika kita akan memberikan contoh-contoh yang konkret itu diusahakan memang menggunakan atau memberikan contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan dimensi yang ketiga, yaitu tentang dimensi pendidikan. Nah, di dimensi yang ketiga ini, dimensi pendidikan, dimensi ini sebenarnya tidak menolak pengetahuan dan perilaku yang diperoleh secara akademis, Bapak Ibu. Jadi di dalam dimensi etnomatematika ini, khususnya di dalam dimensi pendidikan, ini tidak menolak pengetahuan dan perilaku yang diperoleh secara akademis. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, kita memasukkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kan banyak budaya-budaya kita, tepo seliro, unggah-ungguh kalau di Jawa ya, dan lain sebagainya. Itu kan banyak nilai-nilai yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu, yang dapat kita berikan di situ. Rasa hormat, toleransi, karena kita eh, negara yang mempunyai berbagai macam suku dan budaya Bapak Ibu. Lalu kepedulian dan lain sebagainya. Tentunya eh, nilai-nilai kemanusiaan tersebut jika kita masukkan ke dalam pembelajaran matematika, itu tentu akan lebih memanusiakan dan akan lebih menghidupkan. Jadi di dalam ilmu matematika ini tidak hanya sekedar peninggalan-peninggalan yang berbentuk Bapak itu, atau ada bentuknya misal kayak candi, kayak alat musik, bangunan dan lain sebagainya enggak. Tapi nilai-nilai itu juga dapat kita masukkan di sana. Baik, untuk apa ya? Supaya lebih jelas, mungkin ini saya sedikit curhat ya Bapak Ibu. Jadi ketika dulu saya sekolah itu, ketika ada guru meminta siswa atau meminta saya untuk maju ke depan kelas, itu pasti rasanya sangat takut. Wah, bagaimana ya nanti kalau salah, bagaimana kalau nggak bisa mengerjakan. Nah, itu dulu yang saya rasakan. Ketika saya maju tidak bisa mengerjakan, itu teman-teman saya yang lain itu membuli saya, Bapak Ibu. Jadi, anggap, wah, soal kayak gitu aja nggak bisa dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya budaya yang jelek ya, Bapak Ibu. Kalau idealnya, ketika ada teman kita yang tidak dapat mengerjakan soal tersebut, semaksimal mungkin kita akan membantunya. Tapi kan realitanya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bukankah di dalam pembelajaran itu harusnya kita saling menghargai, saling menghormati. Nah, dalam konteks etnomatematika ini, di dimensi pendidikan ini, etnomatematika itu bisa dikatakan mempromosikan atau memberikan apa ya penguatan pengetahuan akademik kepada siswa-siswa melalui nilai-nilai yang akan kita eh, sampaikan ke pembelajaran matematika. Lalu yang selanjutnya ke dimensi yang keempat yaitu dimensi epistemologis. Dimensi ini berkaitan dengan sistem pengetahuan yang merupakan kumpulan pengamatan empiris dikembangkan untuk memahami, lalu menjelaskan dan menangani serta mengatasi kenyataan yang ada, Bapak Ibu. Jadi sempat ada pada dimensi ini tuh ada 3 pertanyaan yang muncul mengenai evolusi pengetahuan matematika. Itu yang pertama.
Itu ada bagaimana berpindahnya dari pengamatan atau observasi itu menuju ke praktik eksperimen, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana beralih dari eksperimen itu menuju ke refleksi atau ke abstraksi, Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir baru bagaimana mempresentasikan menuju ke penemuan sebuah teori. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu akan memandu untuk merefleksi mengenai evolusi pengetahuan matematika dengan mempertimbangkan interaksi-interaksi dengan orang-orang yang mempunyai apa ya, realitas mereka sendiri-sendiri. Itu untuk epistemologinya. Lalu selanjutnya di dimensi yang kelima itu ada dimensi sejarah. Kita pasti sudah paham, tadi sudah saya singgung juga ya di awal terkait dengan sejarah ini. Ini diperlukan untuk mempelajari hubungan antara sejarah matematika dulu dan kondisi realitas peserta didik saat ini, Bapak. Nah, di mana dimensi ini mengarahkan siswa itu kepada sifat matematika dalam hal pemahaman tentang bagaimana pengetahuan matematika itu dialokasi dalam pengalaman individu atau pengalaman kolektif mereka. Sehingga pengetahuan itu dibangun dari interpretasi cara manusia itu menganalisis dan menjelaskan fenomena Bentar dulu matematika ya. sepanjang sejarah dari dulu sampai sekarang itu seperti apa. Itu sebabnya mengapa perlu untuk mengajar matematika dalam konteks sejarah sehingga siswa itu dapat memahami evolusi dari perkembangan matematika yang dulu sampai yang sekarang. Oke, untuk yang dimensi terakhir atau dimensi keenam itu ada dimensi politik, Bapak Ibu. Dimensi ini bertujuan untuk mengenali dan menghormati baik disi, sejarah, maupun pemikiran matematis yang dikembangkan oleh suatu anggota kelompok. Jadi kalau dulu itu kan ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, atau suku-suku atau budaya-budaya yang mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, itu kita harus saling menghormati. Kita harus Iya, punya siapa ya itu? suatu Nggak tahu. apa ini Nggak tahu. keputusan Kadir pemikiran mana kadang. nanti yang akan Tapi Kadir udah kita selesai. ambil kebenarannya. Udah selesai dia hari Minggu peer teachingnya. Bukan. Nggak tahu Subul siapa. Mohon maaf Ibu, bisa di mute sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, nah, pada intinya di dimensi politik ini sebenarnya itu kuncinya adalah saling menghormati, Bapak. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu tentunya kita harus saling menghormati. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dimensi etnomatematika, Bapak Ibu. Tapi sebelum saya cukupkan, di sini saya akan apa ya, memberikan sedikit gambaran terkait dengan tantangan etnomatematika ya Bapak Ibu. Karena yang saya rasakan itu tantangan dalam pembelajaran etnomatematika itu lebih ke ketika kita mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam kelas Bapak Ibu. Jadi itu kita harus benar-benar dapat mencari unsur-unsur yang akan kita bawakan. Karena di dalam apa ya, daya itu tidak semuanya itu
mempunyai nilai matematika, Bapak. Jadi kan di dalam etnomatematika itu ada dua unsur. Ada unsur matematika dan ada juga unsur budaya. Dan tidak semua budaya itu menunjang matematika, Pak. Jadi kita harus benar-benar dapat memahami, mengambil intisarinya dari kebudayaan tersebut, apa saja yang dapat kita integrasikan ke dalam pembelajaran matematika. Jadi jangan asal, oh ini budaya, lalu kita hubung-hubungan dengan matematika biar jadi etno. Enggak, tapi kita harus benar-benar bisa memilah mana intisari yang dapat kita jadikan suatu pembelajaran yang dapat kita sampaikan kepada siswa. Setelah kita memahami atau mengetahui, memegang konsepnya, oh seperti ini, baru kita ajak siswa atau kita bimbing siswa menuju ke arah kebudayaan tersebut atau ke tempat budaya-budaya tersebut, sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, untuk selanjutnya lagi, yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya eh, etno matematika itu sudah pasti kontekstual. Mudahnya itu. Etno matematika itu sudah pasti kontekstual. Tapi kontekstual itu belum tentu no matematika. Contohnya banyak. Kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kayak piring, lingkaran, meja dan lain sebagainya. Itu kontekstual. Tapi apakah itu etno? Belum tentu. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi dimensi etnomatematika. Untuk selanjutnya yaitu perspektif dan kedudukan etnomatematika akan disampaikan oleh Bapak Dr. David Slamet Setiana, MPD. Untuk Bapak Dr. David, saya persilahkan. Monggo, Bapak. Ya, ini tadi Mas Hans buru-buru ini tadi baru nabi ya. Oke, terima kasih Hans. Cek. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima Mohon maaf, Pak, suaranya nggak ada kedengaran. suaranya Pak. Pak David, suaranya nggak kedengaran, Pak. Mas David masih mute. Walah, iya. Mohon maaf ini, wah ini saya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Pak, ini tadi saya sudah mendalang lama malah tidak muncul suaranya. Ini kita jumpakan dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah lama ini saya relatif tidak ngobrol tentang etno dan sore hari ini melalui Bu Niken, Pak Bagus, ini kita sharing sejenak. Ini sangat menyenangkan sekali bagi kami, bagi saya pribadi, bisa sharing bersama terkait dengan etnomatematika.
Dan langsung saja ini terkait dengan perspektif tadi dari Pak Anwar sudah sharekan terkait dengan dimensi sampai dengan dimensi politik. Memang seperti halnya di tahun politik kemarin. Memang politik itu kadang sangat mempengaruhi, tidak kadang ding, sering. Saya cari, jangan saya belum buat slide. Nah, di sini dimensi perspektif dan kedudukan yang sudah tadi diawali oleh Pak Anwar terkait dengan dimensi perspektif dan kedudukan tadi dimensi ampun ya Bapak Ibu terkait dengan kognitif sampai dengan historis, politis. Nah, di sini sudah Pak Anwar paparkan kenapa kognitif itu halnya terkait dengan pemikiran. Ada yang menyebutkan bahwa segala sesuatu itu berawal dari pikiran. Jadi hati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan cara pikir, mindset, dan sebagainya, karena saja nanti akan menjadikan nasib kita. Dan di sisi lain terkait dengan epistemologis, tadi sudah dipaparkan pula secara historis. Nah, secara historis ini bagaimana memandang etnomatematika itu flashback ke belakang, pentingnya sebuah sejarah. Karena seorang yang belajar tanpa mengerti dari mana dan akan kemana, seperti halnya seorang yang belajar tanpa mengerti untuk apa. Dan di sisi lain, di sini kita akan coba, Bapak Ibu, terkait dengan perspektif. Ini tugas saya ini, Pak Anwar. Sharingkan terkait dengan perspektif. Nah, di sini, etnomatematika mengungkap kegiatan yang menarik secara historis, matematis, pendidikan, filosofis, untuk kegiatan penelitian yang berkelatan atau lebih lanjut lagi. Ini terkait dengan secara historis memang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran seorang harus mengerti apa yang ia sharingkan, apa yang ia bahas itu dari mana asalnya, dan dari hal tersebut nanti akan mengerti dari hal-hal yang melatar belakangi terkait dengan apa yang mereka pelajari atau hal-hal yang dipelajari. Matematis. Nah, matematis ini saya belajar tentang matematika itu ada sebuah hal yang bisa disimpulkan sederhana. Ternyata matematika itu punya sisi positif dan sisi negatif. Nah, ini yang kadang selalu dipaparkan terkait dengan hal-hal yang positif dalam kita mempelajari sesuatu, tetapi ternyata ada hal yang penting pula perlu dikaji saat kita mengerti sisi negatifnya supaya kita bisa memahami dan bisa menggunakan atau mengembangkan secara lebih baik. Nah, dari versi matematika ternyata matematis itu dipandang sebagai hal yang kaku, dipandang sebagai hal yang pasti, dipandang sebagai hal yang dengan rumus tertentu bisa memprediksi sesuatu hal. Memang ada benarnya dan itu bagus, tetapi ada sebuah hal secara psikis yang nanti akan berkorelasi dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara pendidikan. Biasanya nanti akan memiliki pandangan apa yang dilaksanakan itu jika A maka B, jika B maka C, maka A maka C. Silogisme. Ada hal semacam itu. Ternyata dalam kehidupan tidak selalu semulus itu. Nah, itu yang nanti akan menjadi sebuah pembelajaran bersama terkait dengan etnik di sini. Etnik pada pola pikir berbasis lokal, sehingga seorang bisa memahami kenapa hal tersebut terjadi sesuai dengan cara pandang dan juga hal-hal yang biasa digunakan untuk masyarakat sekitar memahami fenomena kehidupan yang
realitas atau yang benar-benar nyata terjadi. Dan di sisi lain di sini terkait dengan pendidikan filosofis yang menstimulasi penelitian lebih lanjut. Nah, nanti kita akan sharingkan terkait dengan pendidikan, kenapa butuh sebuah pendidikan. Katanya pendidikan itu digunakan untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih ke arah yang lebih baik intinya. Tetapi ada kalanya katanya pendidikan itu menjadi sebuah beban. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak apa ya, tidak jarang, bahkan banyak sekali yang menyebut dengan beban mengajar dan belajar. Itu sudah beban kok masih dibawa aja, mbok diselehkan aja. Nah, ini yang akan menjadi sebuah perspektif kritis dari pelaksanaan kegiatan pendidikan yang dijalankan meskipun hanya sekedar istilah. Filosofis. Nah, filosofis ini dengan sudut pandang seorang dalam memahami sesuatu. Ada yang menyebutkan cara filosofi itu cara yang relatif mendalam dalam memahami sesuatu hal. Nah, ini nanti bisa kita sharingkan lebih lanjut. Dan di sini penelitian matematika menuntut untuk melihat kembali sejarah matematika. Sejarah matematika itu seperti apa ya? Banyak kali ya yang membuat sejarah matematika. Salah satunya dari sudut pandang geometri. Katanya, saya juga belum lahir waktu itu. Geometri itu lahir dari seorang yang cekcok di lembah Sungai Nil. Ceritanya kayak gitu. Terus waktu banjir itu apa ya? Kebanjiran. Terus sawahnya itu apa ya? Tergenang hingga waktu surut itu batas-batasnya tidak jelas atau banyak yang hilang. Nah, ini akhirnya menimbulkan sebuah perdebatan panjang untuk hak milik tanah tersebut. Terus akhirnya muncul seorang yang datang dengan penghitungan-penghitungan metris matematis yang memberikan sebuah pencerahan. Pencerahan itu, oh ini akhirnya bisa membuat keputusan yang dirasa yang banyak diterima dan bisa memberikan solusi yang baik. Seperti penjelasan Pak Anwar tadi. Kalau penjelasan saya ini menyesatkan. Ini bedanya dengan tadi. Nah, selanjutnya terkait dengan melihat model kognitif pembelajaran matematika. Nah, di sini dari tujuan, isi, sarana, pendidikan matematika, peran budaya, matematikawan, dan apa itu matematika. Model kognitif itu dari pemikiran. Matematika itu banyak yang menyebutkan seperti ini. Matematika itu hitung-hitungan, matematika itu bilangan-bilangan. Itu saya juga berpikir ulang, apa harus seperti itu sampai besok? Apa benar matematika itu harus menghitung? Apa benar matematika itu bukunya harus ada bilangan-bilangannya? Mungkin saya mengarah pada matematika itu nanti akan ke sebuah pola pikir. Cara seorang dalam menjalankan sesuatu secara matematis, kritis, dengan hasil yang sistematis, praktis, dan solutif. Tidak selalu saat ujian matematika harus diberikan sebuah rumus-rumus yang kelihatan keren, padahal siswanya sendiri menganggapnya sebagai soal ujian belaka yang bisa dikerjakan dan untuk mendapatkan nilai bagus. Bahkan pengajarnya juga mengerjakan atau menggunakan juga saat membual aja, saat di rumah juga apa tadi yang diujikan juga mungkin sudah lupa juga, menghitung volume. Iya, bisa menggunakan integral dari A sampai B dan seterusnya.
Tapi saat menghitung volume di rumah dengan integral, apakah bisa? Ya bisa, tapi mungkin, nah ini terkait dengan hal-hal yang realitas dalam kehidupan nanti kita akan bisa sharingkan nanti kalau kita lanjutkan terkait ini bisa sampai nanti. Oke, lanjut ya. Ini kita terkait dengan perspektif etnomatematika. Salah satu tujuan utama pengajaran matematika sini adalah menyadari bahwa sudut pandang yang berbeda dan menghargainya. Nah, di sini yang pertama terkait dengan sudut pandang terkait dengan matematika nanti akan bermacam-macam, dan dari etnomatematika sini secara etnik matematika, etnik di sini yang nanti akan menjadi pembeda antara sudut pandang satu dengan sudut pandang yang lain. Kalau Pak Ambrosio itu dari Brasil katanya, itu memiliki pandangan sebuah masyarakat pasti akan memiliki sudut pandangnya masing-masing terkait dengan matematikanya sendiri-sendiri. Meskipun nanti ada sebuah kebenaran yang relatif mayoritas, dan di sini kembali lagi-lagi terkait dengan relatif. Semuanya nanti akan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Kita juga memiliki kewajiban untuk menghargai pendapat seseorang. Nah, di sini nanti akan berkaitan dengan pendapatnya. Nah, di sini di tahun 82 oleh Pak Faseh di sini mengajarkan bahwa matematika nanti juga akan memberikan sebuah toleransi. Nah, matematika itu apakah menghitung rumus? Oke, silakan. Apakah matematika itu hitungan? Oke. Apakah matematika itu kehidupan? Silakan. Nah, nanti tergantung dari alasannya masing dalam menanggapi matematika itu sendiri. Karena mungkin ini apakah saya sendiri yang awam sangat atau gimana, relatif memandang matematika itu kebanyakan sampai dengan sekarang hitung-hitungan. Kalau sampai mungkin ujian matematika terus ada bilangannya, itu kayaknya kurang afdol apa ya bahasanya. Terus, ini bukan matematika. Ini yang nanti akan mungkin bisa di-sharingkan lagi. Kalau diluruskan, saya saja belak-belok kok mau meluruskan, saya tidak bisa. Nah, ini yang nanti akan mungkin menjadi sebuah bahan perenungan bersama. Kalau memang obrolan saya sederhana atau obrolan ngelindur saya ini mungkin ada kebermanfaatan yang sangat sedikit, nanti ya syukur. Terkait dengan pengajaran matematika haruslah menemukan fakta baru tentang diri masyarakat dan budaya seseorang untuk dapat membuat penilaian dan keputusan yang lebih baik. Nah, di sini fakta baru tentang diri. Nah, balik lagi pada sebuah kegiatan matematika atau kegiatan masyarakat etnomatematika khususnya. Nah, di sini ada sebuah etnik yang didasarkan pada kebudayaan lokal di sebuah daerah. Nah, sehingga ada pepatah yang menyebutkan di mana bumi diteriak, di situ pula langitnya yang dijunjung. Nah, apa saya salah atau bisa dijadikan bahan sharing ya? Ada yang menyebutkan seperti orang matematika itu kebanyakan kaku. Orang matematika itu sosial kurang. Kalau kerja bakti sering pamit. Kalau kendurian baru ada tugas. Besok mau ujian. Nah, ini yang nanti akan menjadi sebuah refleksi kembali pada seorang matematik, khususnya di masyarakat etnomatematika. Seorang matematika harus menempatkan diri sesuai dengan porsi lingkungan, keadaan, suasana, dan hawa di sekitarnya. Ini yang ada yang menyebutkan dengan istilah Jogja, Jawa itu bahasanya itu ajur-ajur.
Seorang harus bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun seorang itu ditempatkan di posisi apapun. Nah, ini dalam pelaksanaan kegiatan matematik bisa menyatu, difusi. Nanti saya malah ngobrol yang lintir lagi. Nah, di sini bagaimana seorang bisa menyesuaikan, bisa menempatkan diri sesuai dengan kebudayaan yang melingkupinya. Mungkin seperti itu. Fakta baru. Apakah pandangan saya salah? Kalau memang salah ya nggak masalah. Kalau memang ada benarnya, ya mungkin bisa dijadikan sebagai bahan sharing lanjutan. Dan di sisi lain, di sini belajar matematika melalui relevansi budaya, pengamalan pribadi membantu penalaran. Di sini pelajar ya, mengetahui lebih banyak tentang budaya, realitas masyarakat dan diri mereka sendiri. Ada yang menyebutkan semacam ini, seorang tidak akan mengerti masyarakat, bahkan seorang tidak akan mengerti temannya sebelum seorang itu bisa mengerti dirinya sendiri. Ada lebih kurangnya. Nah, ini sebagai pondasi awal kegiatan etnomatematika, ternyata seorang paham pada dirinya terlebih dahulu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Karena setiap individu pada dasarnya akan memiliki dua sisi tersebut. Pada saatnya, nah di sini hal itu akan membantu menjadikan lebih sadar, kritis, menghargai dan percaya pada diri. Kenapa percaya pada diri? Karena akan legowo apa ya, berlapang dada dengan kekurangan yang ia miliki. Karena kebanyakan seorang individu menutupi kekurangannya. Padahal hal yang tidak perlu menutupi kekurangan. Karena kekurangan tetap saja hal-hal yang akan muncul. Jadi kepercayaan diri ini bukan berarti seorang yang belajar etnomatematika berarti nanti akan bisa menjadikan kelemahan menjadi kelebihan, tapi akan menerima kekurangan yang ia miliki dan menjadikan hal tersebut menjadi hal yang biasa. Dan di sisi lain seorang akan mengerti kelebihannya di sini. Pada dasarnya etnomatematika nanti juga bisa akan mengarah pada hal-hal yang bersifat menertawakan dirinya sendiri. Banyak kan mungkin kita akan menertawakan orang lain, menertawakan yang lain, mengkritisi yang lain, hal yang biasa. Nah, di sini kita akan coba mengkritisi dan menertawakan diri kita sendiri. Di sisi lain, di sini mengetahui lebih banyak realitas, budaya, masyarakat, dan lagi-lagi diri kita sendiri. Kita belum akan mengerti masyarakat sebelum kita mengerti internal diri kita terlebih dahulu. Nah, selanjutnya terkait dengan kedudukan etnomatematika. Kalau membahas terkait dengan kedudukan tempat letak sebuah etnomatematika, sebenarnya di sini kita akan coba untuk mengambil salah satu sumber. Nah, di sini terkait dengan Oray dan Rosa ini. Ini seperti ini, dari etnografi, matematika, pemodelan matematika. Loh, katanya tadi terserah. Lah, ya ini dari pendapatnya Oray. Tapi kalau Bapak Ibu nanti membuat kedudukan etnomatematika itu di hati saya, ya silahkan, nggak masalah. Tapi nanti akan memberikan sebuah konsekuensi kenapa seperti itu. Di sini dari yang dinyatakan oleh Ulum, di sini merupakan ilmu yang mengkaji etnografi, pemodelan matematika, dan komponen matematika. Nah, di sini kita akan mengarah pada irisan dari etnografi, pemodelan matematika, di sini terkait dengan budaya, antropologi, dan komponen matematika. Di sini terkait dengan etnomatematika. Sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan, mungkin seorang yang sangat matematik nanti
tidak mengerti lingkungan sekitar, cenderung menarik diri, individual, meskipun teliti, meskipun dipandang cerdas, meskipun dipandang keren dari nilainya, tapi sama lingkungan jauh. Nah, nanti kita akan jadikan sebagai alternatif solusi etnomatematika, bahwa matematika itu mengerti sejarah, mengerti lingkungan, mengerti budaya, dan matematika bukan sosok-sosok yang egois. Ini akan menjadi doa kita bersama ke depannya. Nah, etnomatematika merupakan irisan dari etnografi, pemodelan matematika, dan komponen-komponen matematika saling berhubungan. Dan selanjutnya terkait dengan kedudukan etnomatematika lagi, etnomatematika sebagai kategori konseptual baru dari wacana tentang interaksi antara matematika, pendidikan, budaya, dan politik. Yang dari Pak Anwar sudah banyak dipaparkan terkait dengan dimensi politik dari secara historis. Historis di sini dari hal-hal yang sekiranya melatar belakangi pelaksanaan pembelajaran matematika. Kenapa sih matematika itu dulu itu menjadi sebuah pelajaran? Berarti matematika itu penting dan butuh dipelajari. Jawabannya kemungkinan akan banyak iya. Dalam pelaksanaan kehidupan ternyata tidak akan lepas dari matematika. Sehingga seorang yang belajar matematika nanti akan bisa lancar dalam kehidupannya. Jawabannya belum tentu. Loh, berarti ini ada yang miss. Kenapa bisa terjadi? Yang salah matematikanya, pembelajarannya, atau yang mana? Seharusnya seorang yang belajar matematika dan bisa menjalankan matematika pasti lancar dalam kehidupan. Ternyata, nyatanya belum tentu. Nah, matematika apa? Mempermudah kehidupan? Apakah matematika itu mempersulit kehidupan? Ilmu yang dipelajari pada dasarnya semuanya digunakan untuk mempermudah kehidupan. Berarti yang miss lagi, seorang yang akan masuk pelajaran matematika panas dingin dulu di rumah, apalagi nanti kalau pengajarnya kumisnya panjang, nanti bisa meriang terus. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai bahan diskusi, mungkin ya, tidak perlu dalam kesempatan ini, mungkin minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, atau nggak usah didiskusikan, nanti bisa saja. Nah, ini terkait dengan interaksi antara matematika dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya, dari bukunya Plato, khususnya di Republik, itu pernah menjelaskan objek matematika yang nanti juga akan kita sharingkan bersama. Objek matematika itu seperti apa? Matematika itu apakah dibuat manusia atau sudah ada? Ada yang berpendapat bahwa semuanya itu sudah ada terlebih dahulu dan manusia itu menemukan. Di sini juga dipersilahkan terkait dengan beberapa pendapat, tetapi nanti silahkan apapun pendapat berikan atau pendapat yang diungkapkan, ada sebuah alasan yang sekiranya logis, relevan, dan bisa dinalar untuk saat ini maupun untuk saat mendatang, atau bisa mungkin diformulasikan atau juga hanya belum diformulasikan. Matematika memiliki berbagai definisi perspektif yang masing-masing definisi dan perspektif telah dan akan diperdebatkan, akan diterima dan akan ditolak.
dalam setiap pertemuan, entah itu pertemuan resmi dalam sebuah kegiatan diskusi jurnal ilmiah, diskusi akademik, maupun diskusi santai dalam minum kopi. Semuanya itu ada tesis dan antitesisnya. Tidak perlu kita memiliki sebuah pandangan bahwa apapun yang kita ungkapkan itu harus diiyakan oleh yang lain, harus disetujui oleh masyarakat banyak. Enggak. Nah, ini yang nanti akan dijadikan sebagai etnomatematika memiliki perspektif untuk memberikan sebuah toleransi. Yang sampai ribet toh, berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini, ya silahkan, nggak masalah. Semuanya punya pendapatnya masing-masing dan semuanya punya alasan logis, nalar, atau sesuai dengan hatinya masing-masing. Nah, di sini nanti akan ada keterterimaan dan penolakan, keberterimaan dan penolakan. Dan itu merupakan hal yang sangat biasa. Demikian pula pada etnomatematika. Ngapain belajar etnomatematika? Ini zamannya modern, kenapa ke candi-candi, kenapa melihat di luar sana, di dalam kelas saja ada AC-nya, kenapa panas-panasan? Ya semuanya ada perspektifnya masing-masing. Nah, ini yang nanti akan menjadikan buah bahan pengembangan untuk etnomatematika dari perspektif memberikan sebuah sudut pandang kritis dan juga toleransi dalam berpendapat. Terkait dengan kajian etnomatematika di sini dari pendapat yang diungkapkan di sekitar tahun 94, seorang yang belajar tentang etnomatematika menggunakan konsep matematika untuk menghitung, menemukan, mengukur, merancang, bermain, dan menjelaskan. Seperti halnya dalam kurikulum, ada yang menggunakan kurikulum itu ada memaparkan atau memberikan pemaparan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini di pendapatnya Gerdes di tahun 94, menghitung, oke, matematika itu menghitung, menemukan, mengukur, merancang, bermain. Nah, kok ada bermainnya segala? Padahal matematika itu hal yang memusingkan, katanya orang katanya. Oh, berarti matematika itu harus ada rileknya, harus ada senengnya. Jangan sepaneng terus. Nah, di sini ada sesuatu yang bisa memberikan sebuah balance. Kalau dari etnomatematika Tiongkok, di situ ada yin dan yang. Seorang itu ada saatnya panas, ada saatnya dingin. Itu akan memberikan sebuah balance atau keseimbangan dalam hidup yang nanti akan memberikan pengaruh yang jauh lebih baik. Jadi saat teman-teman itu terus-terusan belajar siang, malam, pagi, sore, agak malam, agak sore, itu juga nggak baik. Kasihan. Jadi harus ada keseimbangan dalam matematika. Jadi seorang pengajar itu misalkan memberikan soal yang dikerjakan oleh seorang peserta didik, ya nggak usah bangga-bangga banget. Jadi ya ada kalanya murid itu mengerjakan soal yang mudah. Soal sulit saja bisa dikerjakan seorang murid itu belum tentu jadi guru matematika. Belum tentu juga jadi seorang yang menggunakan matematika yang dipelajari. Karena ada banyak sudut pandang, bisa saja seorang siswa itu calon yang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu mengajar matematika bisa saja berguna dalam kehidupannya karena menjelaskan rumus Pythagoras, menjelaskan dan sebagainya Pascal bisa digunakan untuk mencari uang. Tetapi bagi yang tidak sebagai itu, untuk apa? Loh, kok pragmatis seperti itu? Iya, emang di sisi lain dunia ini pragmatis. Kebanyakan dijelek-jelekan dalam sudut pandang orang itu pragmatis, reduksio. Nah, tapi memang pada dasarnya seperti itu. Ada sisi di balik kesadaran yang ada pada individu untuk mempelajari sesuatu hal untuk kehidupannya. Nah, apakah
matematika nanti akan dipelajari dengan baik oleh seseorang, ya seberapa besar matematika nanti akan memberikan kebermanfaatan yang mempelajarinya. Etnomatematisian dan sini menganalisis pengaruh faktor sosial budaya, pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan matematika. Sosial budaya. Nah, di sini ada keterkaitan erat matematika sekarang dengan sosial. Nah, ini terkait dengan etnomatematika, salah satunya Jawa ya mungkin ya. Di budaya sini di Jogja ya, ini di Jogja itu keluar rumah saja ketemu itu, mari Pak, apa kenal? Ya enggak. Kenapa kayak gitu segala, kan buang-buang waktu. Ini korespondensi satu-satu. Nah, silahkanlah. Jadi ini yang menjadikan etnik itu nanti akan memberikan sebuah hal lebih sesuai, lebih tepat dalam menempatkan dan sebagainya. Di sini selanjutnya terkait dengan fakta bahwa matematika, sini teknik dan kebenarannya, adalah produk dari budaya. Budaya itu apa sih? Budaya itu adalah hasil karya manusia, baik yang berbentuk materi dan non materi, katanya seperti itu. Mereka menekankan bahwa setiap budaya dan setiap subkultur di sini mengembangkan dari kekhasannya masing-masing. Ternyata pada dasarnya seorang itu tidak bisa dijadikan yang lain. Matematikanya Indonesia juga ada perbedaan dengan matematikanya di luar Indonesia. Kok beda? Padahal 1 tambah 1 tetap 2. Ya mungkin mungkin ada berpendapat misalkan memberikan atau kita kehilangan, kita memberikan, kita juga akan memberikan sebuah hal, mendapatkan hal yang lebih, paling tidak merasa senang karena bisa memberi. Mungkin saja ada yang berpendapat berarti minus ini. Kita dapatnya 10.000, kita memberi 15.000. Oke lah, nanti malah kita jadi saya malah jadi Gus nanti kalau menjelasin kayak gitu. Oke. Selanjutnya terkait dengan matematika dianggap sebagai kegiatan universal. Di sini ada sebuah filsafat yang menjelaskan. Nah, di sini kita kaitkan dengan filsafat. Setiap individu itu ada persamaannya dan setiap individu itu ada perbedaannya. Misalkan persamaannya, mungkin saya dengan Pak Anwar kalau dicubit itu sama-sama rasa sakit. Berarti ada. Mungkin Bapak Ibu di sini, teman-teman semua ini kalau dijengkit rambutnya, nah bisa dicubit. Nah, dicubit aja, nanti nggak sopan saya. Dicubit rambutnya, nanti bit apanya ya? Pipi, tangan. Sakit. Nah, ini setiap manusia itu memiliki kesamaan, tapi setiap manusia itu pada dasarnya juga memiliki perbedaan, entah dari sudut pandangnya, entah dari hal-hal yang sekiranya menjadi prinsip. Nah, di sini ternyata akan memberikan sebuah keragaman dalam memberikan sebuah semesta, akan mengarah diagram Venn. Semesta individu itu sangat beragam, sehingga saat mengelompokkannya ini juga bisa saja, tetapi juga ada perbedaan dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan ini hal yang sangat alami, hal yang sangat apa ya, tidak. Nah, di sini lagi nanti akan memberikan pemahaman bahwa matematika itu tidak harus sama, tapi matematika juga tidak harus beda. Kok gitu? Nah, jadi bahan seri.
Selain itu, di sini terkait dengan merasa bahwa matematika sekolah di sini dengan kurikulum tampaknya masih relatif agak asing di sini dari budaya atau pelaksananya dalam kehidupan di masyarakat. Nah, dari proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran, seorang itu awalnya berada di rumah, terus ke sekolah, terus kembali balik ke masyarakat. Nah, ini dasarnya apa ya? Alur pola seperti itu. Saat seorang berada di keluarga, seorang itu melaksanakan kesalahan, itu mungkin bapak, ibu, ayah, bunda, papi, mami, relatif banyak memberikan sebuah maaf. Demikian pula saat di kehidupan sekolah, ada seorang pengajar yang penuh dengan kasih sayang, sosok seorang guru. Tapi dalam masyarakat mungkin akan lebih keras, guys, dalam menghakimi teman-teman semuanya. Padahal kehidupan di dalam simulasi persekolahan itu bukan akhir dari segalanya. Dalam kehidupan pelaksanaan pembelajaran matematika yang ada di sekolah harusnya bisa benar-benar merepresentasikan apa yang ada di masyarakat. Karena teman-teman siswa-siswi itu nanti akan jadi masyarakat lagi. Dan lagi terkait mencoba kontribusi pada realisasi matematika masyarakat yang relatif kebanyakan dulunya itu terjajah. Mungkin terjajah penjajah dari luar, mungkin dijajah oleh orang tuanya, bahkan dijajah oleh pikirannya sendiri. Mereka mencari unsur-unsur budaya yang selamat dari penjajahan kanan. Misalkan kalau kita bahas terkait dengan keindonesiaan, mungkin Indonesia itu, dunia itu yang asli Indonesia itu seperti apa sih? Nah, seorang bisa maksimal saat orang itu asli. Makanya original itu mahal. Nah, di sini kita akan coba membahas mungkin terkait dengan hal-hal yang sekiranya unsur-unsur budaya yang selamat penjajahan, yang mengungkap matematika dan pemikiran ilmiah lainnya, serta mencoba merekonstruksi. Meskipun rekonstruksi di sini bukan hal yang mudah. Ini proses untuk bisa mengerti siapa sebenarnya dan seperti apa matematika Indonesia itu. Ini tidak mudah dengan waktu yang singkat. Saya yakin itu. Karena versi penjajah itu ada yang saat seorang dijajah secara fisik itu masih akan mudah dimengerti kalau itu dijajah, karena mungkin akan kesakitan, mungkin akan jerit-jerit. Tapi kalau dijajah dengan kasih sayang, ada lagi dijajah dengan kasih sayang, bisa saja seorang itu akan merasa sangat nikmat saat dilecehkan. Dan di sisi lain, di sini kita lanjut terkait dengan dalam pendidikan ethnomathematician, lebih ke arah pendidikan matematika kritis. Kritis itu kadang tidak didengar, tapi memang nyatanya seperti itu. Dan memungkinkan siswa untuk merefleksikan realitas di tempat tinggalnya, memberdayakan untuk mengembangkan matematika dengan cara intensitas. Matematika bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar, sesuai dengan proporsinya. Ada matematika yang ada di sebuah masyarakat tertentu seperti ini, masyarakat tertentu seperti ini. Apakah
Berarti tingkat matematika di daerah A itu lebih tinggi dengan di daerah B. Ya belum tentu juga, semuanya punya caranya masing-masing. Kenapa kita dibuat ranking? Ya itu terkait dengan standarisasi yang kadang-kadang memang sering dengan aspek-aspek yang dibuat oleh satu sudut pandang saja. Nah, di sini nanti yang akan dijadikan mungkin bahan perenungan ke depan terkait dengan perankingan, standar tertentu. Selengkap-lengkapnya ternyata tidak lengkap. Nah, ini lagi terkait dengan kedudukan matematika, kita lanjut. Matematika sebagai metodologi pengajaran dirancang agar sesuai dengan budaya peserta didik siswa sebagai dasar untuk membantu memahami diri sendiri dan teman-temannya, rekan-rekannya, mengembangkan dan menyusun interaksi sosial, dan mengonsep pengetahuan matematika. Ternyata yang pertama, matematika itu dari nol. Ya, ding. Itu salah satu versi saja. Saat kita membuat simulasi analogi 0 sampai 9 dan seterusnya. Ternyata diawali dari mengenolkan. Ya, kita balik lagi pada diri kita sendiri, balik lagi pada internal diri kita. Kita pahami, kita mengerti dulu terkait dengan internal kita, terkait dengan kelebihan, terkait dengan kekurangan. Kita bisa berlapang dada dengan apa yang menjadi kekurangan kita, dan kita bisa memaksimalkan apa yang menjadi potensi diri. Itu yang utama. Karena ada seorang yang bisa kekurangan kok dijadikan kelebihan. Banyak kata-kata manis seperti itu, tapi tidak ikut. Balik lagi, kalau kekurangan ya kita bisa terima apa adanya, dan kita bisa lebih banyak mengandalkan kelebihan-kelebihan yang setiap orang juga akan punya. Dan di sini lain terkait dengan mengerti teman-teman, kita bisa memahami matematika itu sebagai hal-hal yang sangat kompleks, menyusun aksi sosial, bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain, karena balik lagi, ilmu itu asalnya dari komunikasi, dari interaksi. Kok matematika pendiam? Ya, kalau ada yang menyebutkan pendiam itu emas, mungkin pada waktu-waktu tertentu iya. Tetapi kalau seterusnya saya juga tidak sependapat. Karena teman-teman di sini hidup dunia, hidup bermasyarakat, teman-teman harus bisa menjadi seorang matematikawan yang memasyarakat. Etnomatematika membangun dan menghargai pengalaman budaya dan pengetahuan siswa dari apakah mereka diwakili oleh sistem budaya yang dominan ataupun yang tidak dominan, dan memberdayakan intelektual, sosial, emosional, politik, dan menggunakan referensi budaya untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pekerjaan. Nah, di sini terkait dengan cara penyesuaian tadi yang pernah kita sesuaikan, bahwa matematika 1, 2, 3, 4, X, Y, X kuadrat sama dengan dan seterusnya, XYZ, saat kita sharingkan di masyarakat dengan cara yang ada di sekolah, ada yang ada di kelas, mungkin kita akan terlihat aneh. Kita bisa menyampaikan dengan cara-cara yang ada di sana, yang ada di sekitarnya. Mungkin kita bahasa apa? Nah mungkin saat kita di cakruk, saat kita di pos ronda, ini kita bisa estimasi
nanti Pak RT bisa, orang ini ngomong apa ya? Kita bisa membuat dengan bahasa yang sesuai mungkin. Nah, di sini matematika kita bisa kira-kira, oh coba tak kira-kiranya. Nah, itu mungkin akan lebih sesuai. Nah, terkait dengan hal-hal yang kelihatannya sangat sederhana. Tetapi di sini sering sekali menjadikan jarak antara seorang yang belajar matematika dengan masyarakat yang melingkupinya. Di sini terkait dengan matematika, di sini adalah produk sosial dan budaya. Ini adalah refleksi dalam matematika dari pandangan bahwa pengetahuan adalah sosial yang relatif. Di sini saya lebih mengarah relatif ya, susah diperbaiki. Di hal-hal terkait dengan pengetahuan, meskipun di sisi lain terkait dengan pengetahuan saya pribadi memiliki sebuah pemahaman terkait dengan apapun yang menjadi pengalaman itu sudah ada garis yang tidak bisa kita minta dan kita tolak. Tapi di sini dari pandangannya Beckford, di sini seorang dalam menjalankan kehidupannya itu ada sebuah hal yang susah di delete, susah dihilangkan kalau memang sudah relatif melekat. Sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya budaya dalam matematika kita bisa lebih selektif kembali. Karena pendidikan khususnya dalam pendidikan matematika, etnomatematika, pembelajaran yang sekiranya relatif memberikan sebuah hal yang sudah terekam dengan baik oleh seorang peserta didik, itu akan relatif menjadi keyakinan. Meskipun hal tersebut belum tentu. Implikasinya di sini adalah bahwa matematika adalah ciptaan manusia dan matematisasi di sini adalah usaha yang relatif lebih lokal. Jadi saat kita memberikan sebuah pembelajaran matematika, kita bisa sampaikan, kita sharingkan, kita bisa haturkan dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya, sesuai dengan lingkungan, sudut pandang masyarakat, mungkin di minoritas, mungkin di mayoritas, terkait dengan cara maupun alasannya masing-masing, sehingga bisa mengerti secara lebih nyaman, bisa lebih mengerti terkait dengan hal-hal yang sekiranya mungkin menjadi kontradiksi waktu-waktu sebelumnya, dan bisa relatif lebih nyaman terkait dengan pemahaman ke depannya. Dan lagi terkait dengan objek matematika di sini dipandang sebagai penemuan, bukan sebuah entitas independen yang secara a priori menunggu untuk ditemukan. Jadi matematika itu balik lagi nyata. Ada yang menyebutkan matematika itu abstrak, matematika itu dalam bayangan. Tapi kita hidup itu di lingkungan nyata, bukan kita itu di bayangan. Kita hidup itu realitas, bukan bayangan. Jadi jangan termakan, misalkan menjadi seorang matematika asik dengan hidupnya sendiri, terus akhirnya menjadi orang matematika yang maaf mengarah pada autis. Apakah banyak? Tidak sedikit, teman-teman. Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita pahami bersama terkait dengan kelebihan dan kekurangannya supaya seorang yang tergila-gila dengan matematika juga tidak banget-banget. Seorang yang benci terhadap matematika juga jangan teman-teman. Pas. Itu yang kita inginkan. Jadi bisa menyesuaikan dengan situasi, keadaan, juga waktu maupun kondisi. Objek matematika di sini mewujudkan pandangan pada dunia. Fakta. Seorang yang belajar terkait dengan matematika, diharapkan seorang itu bisa relatif menyesuaikan dan bisa diterima oleh dunia, oleh masyarakat.
Karena balik lagi, kenapa ada matematika, karena kenapa ada ilmu, kenapa ada pendidikan, pada dasarnya untuk memberikan kenyamanan hal yang lebih baik untuk seorang yang mempelajarinya. Objek matematika terletak dalam cara berbicara, berpikir, melakukan, mencerminkan pandangan tertentu, dan penggunaannya yang berkelanjutan memiliki efek mentransmisikan cara berbicara, berpikir, dan melakukan sesuatu. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Anwar, yang akan terlihat dari apa yang dipaparkan, apa yang dibicarakan. Ini terkait dengan etnik, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan, kebudayaan, yang memberikan sebuah kebaikan relatif bagi sedikit maupun relatif lebih banyak di sekitarnya. Semoga matematika akan menghargai dari pelaksanaan kegiatan budaya-budaya seperti yang dipaparkan oleh Anwar, seperti khususnya di Nusantara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak sekali budaya, ada banyak sekali sudut pandang, dan nanti matematika semoga selalu bisa memberikan kualitas untuk beberapa banyak maupun sedikit dari sudut pandang mereka masing-masing. Mari kita cukupkan sharing khususnya di kedudukan dan perspektif di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Anwar, Ibu semuanya yang sudah berkenan rawuh hadir di pertemuan sore hari ini. Mohon maaf, saya jelas banyak kekurangan, dan apakah ada kelebihan mungkin ada, tapi saya izin kalau mau menyampaikan. Terima kasih kembali Pak Anwar. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. David Slamet Setiana yang sudah memaparkan materinya terkait dengan perspektif dan kedudukan etnomatematika, yang mana materi ini menjadi landasan yang penting bagaimana kita besok akan berkecimpung di dalam etnomatematika itu sendiri. Oke, ini ada yang raise hand, Bapak Bambang. Oke, Bapak Bambang, dipersilahkan. Dan Bapak Eko, mengingat waktunya yang tinggal sebentar lagi, kita batasi Pak Bambang dan Pak Eko. Pak Eko jadi enggak ya Pak Eko? Jadi Pak, kalau ada waktunya. Makasih. Ya, Bisa Pak Bambang dulu ya. singkatnya. Oke, Oke, terima silakan, kasih Pak waktunya Mas Anwar dan Mas David. Nah, ketemu lagi. Baik, yang pertama Mas Anwar, tadi disebutkan dimensi dari dari etno itu ada 6 ya. 6 atau 7? 6 ya. Itu Bambang. apakah harus selalu ada dimensi tersebut, ataukah sebatas yang bisa kita temukan dari budaya yang akan kita adopsi atau yang kita rekonstruksi sebagai dasar untuk pembelajaran matematika? Jadi pertanyaannya apakah selalu ditemukan semua itu ataukah hanya sebagian? Lalu mungkin sekalian dengan Mas Davidnya ya, istilahnya dari dimensi yang ada itukah kita membangun perspektif, ataukah dari perspektif dulu kita mencari dimensinya gitu ya. Nah, ini yang saya agak bingung karena saya pahamnya perspektif itu kan kalau di matematika kan koordinat kartesian 3 dimensi itu ya. Maka kita bisa membuat perspektif dari sumbu X, Y, Z. Nah, saya membayangkan dimensinya itu adalah sumbu-sumbunya itu sehingga bisa mengkonstruksi perspektif dari etnomatematika. Lalu tadi ada paparan yang saya agak bingung juga dari slide-nya Mas David, bahwa etnomatematika itu irisan dari gitu ya. Nah, kalau irisan dari, saya membayangkannya irisan itulah etnonya, bukan etnonya beririsan dengan apa-apa, lalu yang di tengahnya itu irisannya jadinya apa namanya. Slide nomor 13 kalau nggak salah itu Mas David itu. Ya, jadi
Saya agak bingung narasi sama visualisasi dari Rosa oh, itu apakah seperti itu? Ya sementara itu dulu deh, nanti ngobrol lain waktu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Babak. Mungkin dari Pak Eko, Oh, gimana Pak langsung. David? Oke. Mau ke Pak Babak dulu atau ke Pak Eko Atau dulu? dijawab dulu Langsung atau dijawab dulu aja. oh ya boleh. Oke, Pak Eko dulu. Oke, silakan Bapak. Oh, saya dulu, Pak. Oke, silakan Pak Eko Oh dulu. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih luar biasa ini paparannya Pak Anwar dan Pak David. Rasanya dengan Pak David kita pernah ketemu di UST atau kapan ya, saya lupa dengan Pak Sri Adi ya kalau nggak salah. Oke, baik. Saya mau ini Pak, satu ngerespon dulu yang Pak David tadi terkait dengan yang disampaikan kenapa orang matematik itu dipandang kaku, sulit gaul gitu ya Pak ya. Nah, tampaknya itu stereotip Pak gitu ya. Jadi jadi bahasanya tuh memang kalau kata orang linguistik stereotip itu memang perlu dibantahkan gitu ya. Kita tolak begitu ya. Kita buktikan bahwa itu salah. Terakhir saya riset itu Pak kemarin setahun yang lalu mahasiswanya baru belum ada setahun malah April kemarin itu benarkah matematika menakutkan Pak? Satu kota Tasikmalaya itu 10 SMA Pak saya survei bersama mahasiswa itu mengatakan tidak Pak. Tapi mungkin mungkin apa di kota lain bisa dicek begitu ya. Apakah benar matematika itu menakutkan? Sudah tidak Pak. Jawabannya 66% itu kurang lebih mengatakan oh, itu enggak sudah enggak berlaku. Tampaknya stereotip itu sama dengan tadi yang Pak David sampaikan. Apakah orang matematika kaku, pendiam? Tampaknya tidak juga ya. Kalau kita lihat zaman dulu kan ada Alan Turing, ada Pythagoras. Pythagoras itu kan sangat dengan masyarakat berbaur, bahkan dituakan ya sebagai ahli numerologi gitu ya. Orang yang suka dijadikan tempat orang bertanya terkait dengan fatwa-fatwa saat itu. Artinya memang dia tidak pendiam gitu. Bahkan kalau kita lihat matematikawan yang berjiwa seni atau selalu mengaitkan matematika dengan seni kan ada Mbah Tejo, kemudian Sabrang dan sebagainya. Itu kan juga apa namanya membuktikan stereotip itu salah gitu. Nah, yang lebih menarik adalah lebih ekstrim lagi bahwa mathematician itu banyak para filosof ya Pak ya. Hampir para filosof itu dominan ahli matematik gitu ya. Bahkan Pythagoras itu disebut dengan bapak mistik dengan numerologinya. Tulisan Boyer itu kan mengatakan tidak ada zaman paling mistik selain zaman Pythagoras. Bahwa apa-apa dihitung, orang menikah dihitung, ahli mau nanya kapan hujan dihitung gitu Pak. Nah, maka kesininya saya ingin bertanya kepada Pak David dan Pak Anwar, mungkinkah dimensi tadi bertambah Pak? Tidak hanya yang 6 itu. Kebetulan saya juga agak intens belajar meneliti di Etno Pak, tapi saya memposisikan diri apa sudah 2 tahun ini fokus ke etnomatematik dalam konteks teologi Pak. Fokus riset saya adalah bagaimana epistemologi ilmu Islam tentang bilangan zikir. Jadi kan kalau orang-orang sufi atau orang-orang torikoh itu memecahkan masalah dengan cara zikir banyak ya. Kalimat ini ada angkanya. Kalau kalimatnya yang ini angkanya segini kan. Kalau kalimatnya ini angkanya segini kan itu. Nah kalau di Paririmon juga ada kan gitu ya. Atau di Mujarobat juga ada angkanya kan itu. Hanya beda nuansa. Yang satu nuansa ilmu hikmah barangkali. Yang satu nuansa ilmu sufi kan. Bedanya itu aja. Prinsipnya sama kan, cara ngitungnya begitu. Nah, kalau itu harus dipaksakan dibawa ke pendidikan, tampaknya bisa sih. Tapi jadinya kontekstual tampaknya begitu ya. Tapi kalau dipertahankan bahwa matematik itu beririsan dengan teologi, itu kan sudah banyak ya bukunya. Kayak Schemel, kemudian Martin Brunesen mengatakan bahwa tradisi orang Indonesia itu lekat dengan klinik dan mistik kan itu. Apa-apa kalau ada masalah itu ke klinik perdukunan atau perkiaian kan begitu ya Pak ya. Itu fakta antropologi kan. Nah, apakah mungkin Pak ada satu dimensi matematik dilihat dari itu gitu. Etnomatematiknya bertahan sendiri apa tidak dibawa ke ranah pendidikan. Walaupun agak disindir kemarin sama Prof. Marsigit,
saudara kan home base-nya di pendidikan matematik, masa nggak dibawa ke kelas katanya. Agak disindir saya kemarin itu. Tapi memang ilmu kan tidak harus sama begitu ya. Sudut pandangnya kan komprehensif juga kan gitu. Makasih Pak David sama Pak Anwar. Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko Yulianto. Pertanyaannya. Monggo, Mas David dulu. Bersilakan. Oke, terima kasih. Kita sharing sebentar ya Bapak Ibu, walaupun waktunya memang sudah mepet, tapi kita coba berdiskusi. Mungkin jika nanti waktunya kurang, kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan. Nah, terkait dengan keenam dimensi tadi yang sudah saya paparkan dan juga ditanyakan oleh Pak Bambang, itu memang sebenarnya tidak ada patokan di seberapa banyaknya jumlah dimensi tersebut. Nah, kan tetapi karena saya mengambil suatu teori yang sudah dipaparkan di dalam jurnal ini, nah di teori tersebut itu menyebutkan bahwa etnomatematika itu ada 6 dimensi tersebut, baik dari dimensi kognitifnya, konseptualnya, lalu ada dimensi pendidikannya, bahkan sampai epistemologisnya, dan ditarik ke belakang juga sampai ke sejarahnya matematika itu seperti apa, dan juga dimensi politik karena memang dulu kan banyak perbedaan-perbedaan antara suatu masyarakat kebudayaan atau suatu masyarakat yang mempunyai ide seperti ini, masyarakat lain punya gagasan seperti ini, itu kan berbeda-beda. Jadi memang di situ dituliskan di sumber tersebut bahwa memang ada dimensi politiknya. Mungkin seperti itu menurut saya. Jadi memang dikarenakan sumber yang saya ambil ini menggunakan 6 dimensi, nah kita sementara ini baru berpatokan dengan ke 6 dimensi ini. Lalu menyambung terkait dengan Pak Eko tadi, apakah bisa ditambahkan? Nah ini mungkin kita perlu mengkaji lebih dalam lagi ya, Bapak. Apalagi terkait dengan teori ini kan harus kita diskusikan, terutama ke yang lebih pakar, mungkin bisa ke Prof atau guru besar kita, Prof Marsiki yang kemarin sudah memaparkan materi yang pertama. Nah itu saya kira kok kalau saya sendiri kurang kurang pas Bapak jika menanggapi pertanyaan tersebut. Atau mungkin dari Pak David, monggo dipersilakan. Barangkali ada yang akan disampaikan. Ya, Silakan. terima kasih sekali, terima kasih sangat atas bahan sharingnya yang sangat kami hormati di sini Pak Bambang Sumarno, Pak Eko, senior kami, guru kami dari sharing kita di sore hari ini. Belajar bersama pas sekali dari Pak Anwar. Sini tidak ada sedikit pun untuk ini harus benar, tidak. Bisa saja ini salah. Tapi kalau benar ya mungkin syukur. Nah, kalau terkait dengan yang pertama, sudut pandang terkait dengan dimensi dan perspektif. Ini kalau kita mengambil sudut pandang perspektif dari etnomatematika memberikan sebuah toleransi. Apakah harus dimensi dulu? Apakah harus perspektif dulu? Ya, boleh saja, silahkan. Mau ayam dulu atau telur dulu, nggak masalah. Tapi gimana alasannya supaya nanti bisa memberikan sebuah pandangan ke masyarakat yang mungkin nanti akan menjadi teman sharing. Oh, nggak pokoknya dong. Nah, kalau pokoknya ya nanti rampung pokok nanti pokok. Nah, misalkan oh ternyata duluan dimensi. Kenapa duluan dimensi? Karena untuk melihat dari sudut pandang tertentu kita
harus ada misalkan mungkin di ruang, mungkin di sini di dimensi 2, ada dimensi 3, mungkin sampai di aljabar linear itu ada dimensi n, dimensi yang digambarkan aja nggak bisa. Ini sangat-sangat wajar dari sudut pandang. Lah, kenapa tidak perspektif dulu? Ya nggak masalah kalau perspektif dulu, karena ada dimensi yang kita sendiri tidak bisa mendimensikan. Nah, ini yang terkait dengan hal-hal yang sangat krusial dan mungkin nanti akan menuju langsung pada bahan sharingnya Pak Eko Yuli, bahwa apakah nanti dari hal-hal yang sekiranya menjadi bahan penelitian Pak Eko itu nanti harus dipaparkan dalam kegiatan pembelajaran ataukah enggak? Nanti ada muncul pertanyaan ataupun pernyataan, lah gimana nanti di dalam pembelajaran? Ya enggak harus di pembelajaran, mungkin ada di pembelajaran yang lain. Nah, mungkin juga tidak harus di kelas, bisa saja di tempat yang lain. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang bisa kita perluas lagi semestanya, bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan ada dimanapun dan kapanpun dan sepanjang hayat. Dan lagi terkait dengan nanti saat kita harus melaksanakan sebuah pembuktian, mungkin tadi dari sudut pandang zikir dan sebagainya. Bagaimana kalau kita bisa memberikan sebuah penjabaran atau sebuah penjelasan kepada teman sharing atau rekan sharing supaya lebih konkret, lebih nyata, lebih konteks. Apakah harus bisa? Ya tidak harus. Tidak harus lagi. Karena pada dasarnya ada sebuah teori pula yang menjelaskan dalam perkembangan zaman itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Kalau kita flashback mungkin di 1000 tahun kemarin, kita sharing atau kita berbicara, Bapak Ibu berada di rumah Bapak Ibu dan saya berada di Karangmalang ataupun di tempat yang lain, itu mistis. Mungkin ini dukun, ini ngobrol yang 1000 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini hal yang sangat ilmiah dan tidak ada yang mengagumkan sama sekali. Dan apakah kita bisa mempercepat? Ternyata ada yang teori pula yang saya juga relatif mengikuti, kita tidak bisa. Setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Kita hanya bisa mempelajari pada rentang kemajuan di saat kita hidup. Rentang yang sangat pendek ini. Mungkin suatu saat kita menunggu teman datang, mungkin 1000 tahun ke depan, tidak ke depan rumah, terus melihat jalan utara selatan, mungkin lihat atas, oh datangnya dari atas, mungkin pakai kupu-kupu, mungkin pakai apa, terbang dari atas karena di daratnya sudah macet. Mungkin seperti itu Pak Bambang dan Pak Yuli, sharing sederhana kita, dan mohon maaf jelas lebih banyak kekurangan dari kami. Terima kasih atas bahan sharingnya. Kembali ke Pak Anwar. Baik, terima kasih Bapak yang telah menyampaikan juga terkait dengan pendapat dan gagasannya. Bapak Ibu, tak terasa ternyata sudah pukul 16:50 waktu Indonesia bagian Barat. Kita cukupkan sharing pada hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya besok Bapak Ibu akan bertemu dengan Bapak Heru pada materi subjek dan objek kajian etnomatematika, Bapak Ibu. Untuk jadwalnya sudah disampaikan belum, Bapak Ibu?
Kalau belum nanti silahkan ditunggu informasinya dulu ya. Besok jam Baik, pagi ya, Mas? terima kasih Besok pagi Bapak ya? Ibu semua. Kami mengucapkan salam sehat selalu, sukses selalu untuk semuanya. Semoga apa yang kita eh, lakukan hari ini menjadi amal ibadah untuk kita, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum saya tutup presentasi pada sore hari ini, saya ingin mengambil sedikit dokumentasi. Barangkali Bapak Ibu yang berkenan untuk membuka kameranya, dipersilahkan Bapak Ibu. Ini tinggal 2 slide. Baik, untuk slide yang pertama saya hitung sampai hitungan ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aduh, sebentar. Ada yang ngechat jadi ketutupan. Baik, itu diulang. 1, 2, 3. Oke. Saya share dulu. Lalu untuk slide yang kedua. Oke, slide yang kedua. Oh, tidak ada yang open cam. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun untuk kita semua. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu, Terima mohon kasih Bapak Ibu. pamit. Bapak Ibu Terima yang kasih. sangat kami hormati, terima kasih atas kerabat Terima kehadirannya. kasih Pak Anwar, Pak David.